Islanders, jumpa lagi di For Your Insight Podcast edisi menutup tahun 2024. Saya mendorong kita semua untuk coba sama-sama lihat catatan ya. Saya juga akan lihat catatan-catatan saya sepanjang tahun ini. Melalui For Your Insight kita sudah belajar apa saja. Ini akan sangat menolong saya, tim, dan itu juga Pastor Evelyn ya sebagai bagian penting. Yang di hadapan layar maupun yang di belakang layar semua sama penting untuk kami bisa sama-sama saling melakukan improvement dan juga akan sangat mendorong kami semua untuk terus belajar, punya sikap untuk terus memperbaiki diri dan belajar. Walaupun ini menjadi episode terakhir di tahun ini, tapi jangan khawatir, Anda masih bisa terus menikmati episode-episode yang lalu karena saya percaya firman Tuhan itu timeless. Tidak ada firman Tuhan yang sudah tidak ada relevansinya. Namun firman Tuhan itu timeless, tidak bisa diikat oleh waktu dan setiap prinsipnya itu mengandung nilai-nilai kekekalan yang kita bisa hidupi, praktekkan kapanpun. Nah, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, Pastor Eve terus menjadi teman belajar kita semua, tidak hanya untuk saya, namun juga untuk Anda yang terus mengikuti dan mendengarkan. Dalam euforia menutup tahun ya Pastor. Ada kota-kota yang mungkin sudah pasang pohon Natal. Sudah katanya kalau bulannya sudah ber. Nah udah tuh. Udah pasang aksesoris. Bahkan kemarin minggu lalu ya kita ngobrol dengan teman kita orang Filipina. Di Filipina itu malah masuk bulan September. Udah mendekorasi perayaan Natal di Filipina. Saya belum pernah ke sana. Cuman mungkin kita bisa coba datang ke sana di bulan September ya Pastor dan membuktikan sendiri bener nggak ya mereka begitu masuk September bener-bener udah pasang dekorasi. Iya. Kalau mau kayak gitu ke Manado juga boleh sih, udah Manado berasa. Iya. Tapi ya kita juga suka cari ornamen Natal. Namun yang paling penting adalah Anda bisa dengarkan di episode yang lalu ya. Kita melakukan evaluasi bagaimana kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan menjalani hidup kita di tahun ini. Pastor Eve sebagai seorang gembala, apa nih suka dukanya di tahun ini? Suka dukanya ngeri-ngeri sedap kali ya. Ngeri-ngeri sedap karena ini tahun pertama kita dan cuman ya tiba di penghujung tahun ternyata berjalan dengan Tuhan ya sedap gitu ya. Ngeri-ngerinya itu kan karena memang akan banyak hal yang baru yang kita lakukan, tapi Tuhan menyertai gitu ya. Sehingga kalau sekarang kita di penghujung tahun dan saya kilas balik ke belakang, wow, all I can say is God is good, He is faithful, Dia betul-betul menyertai perjalanan iman ini, Dia setia kepada covenant, kepada perjanjian yang Dia yang Dia berikan gitu ya, dan kita artinya tidak berjalan sendiri gitu ya. Jadi hanya ungkapan syukur sih yang jadinya bisa ada di dalam hati saya. I mean, look at that, you know, a lot of relationship yang kemudian dipulihkan gitu ya. Tempat-tempat yang kita kunjungi ya kan, kepercayaan Tuhan. Aduh, kalau mau dihitung ya, if we want to count our blessings, there's just a lot of things yang kita syukuri tahun ini. Saya percaya sebagai seorang gembala pasti melihat domba-dombanya yaitu jemaat Tuhan itu bertumbuh, mulai terlihat buah-buahnya dalam karakter, atau ada orang-orang yang akhirnya bisa menerima Tuhan Yesus melalui jemaat kita. Itu pasti menciptakan sebuah perasaan yang bangga dan juga pasti senang ya, joyful di hatinya Pastor karena melihat jemaat Tuhan bisa melakukan fungsinya. Ya. Tapi untuk seorang Pastor Eve sebagai seorang gembala, apa nih yang bisa, aduh sedih nih saya kok situasi seperti ini, atau jadi gusar, atau bisa bikin jadinya susah makan, susah tidur. Ada nggak Pastor situasi-situasi yang kalau boleh spill ya? Mau tahu nih seorang gembala itu yang bisa bikin jiwanya resah itu situasi seperti apa sih? Ya sama aja kalau orang tua ya punya anak udah dihidangkan makan terus anaknya nggak selera makan, ya kan? Itu pasti kepikiran. Atau sudah dikasih makanan yang terbaik tapi kok pertumbuhannya minim, ya kan? Tentu gejala-gejala itu yang membuat orang tua tuh risau, iya sih, ya kan? Ini sakit
atau apa ya. Bahkan kalau misalnya dia tidak selera, kenapa dia kehilangan selera? Ya, padahal makanan ini udah kita tahu ini yang paling baik misalnya gitu ya. Jadi mungkin analoginya itu gitu ya. Karena memang sebagai gembala saya rindu jemaat diperlengkapi ya, seperti yang dikatakan oleh Efesus pasal yang keempat, memperlengkapi jemaat sehingga mereka bisa melakukan pelayanan, kan gitu kan. Jadi bagian kita memperlengkapi. Cuman memperlengkapi itu kan sehingga mereka bisa function gitu loh. Nah, pada saat function ini tidak berjalan dengan baik, tentu kita perlu analisa tuh. Perlengkapan apa yang kurang, ya, where can we fix it gitu. Jadi itu yang seringkali menjadi pemikiran saya. Ya, saya suka analoginya, ya saya sedang ada di laboratorium, atau kalau apa ya, researcher ya. Tapi kalau koki masak, apa ya bumbunya yang kurang gitu kan, menunya apa, mesti variasi apa gitu ya, supaya dia bisa function gitu. Jadi area ini yang terus saya gumuli juga di hadapan Tuhan. Podcast kita kan juga didengar ya Pastor oleh gembala-gembala gereja lokal. Ada yang Pastor bisa sampaikan untuk gembala-gembala yang mendengarkan ya, mungkin menguatkan, menghibur, supaya tetap berada dalam pelayanan ini dengan hati yang terbuka untuk dimuridkan oleh Tuhan dalam pengembalaan. Ya, saya mendorong semua gembala ya, khususnya ada beberapa yang kontak juga kan ke saya dan berkata ingin dimentor ya dalam penggembalaan. Ya, saya rasa dengan podcast yang kita hadirkan ini, lalu dalam berbagai kontennya juga kadang-kadang kita juga menghadirkan pengalaman-pengalaman yang real dari komunitas kita sendiri. Ya, semoga dengan berbagi secara terbuka begini kita bisa berjalan bersama-sama ya. Tidak saya katakan bahwa saya sudah paham seluruhnya, saya juga masih banyak belajar gitu. Tapi setidaknya ada rasa bahwa kita tidak sedang di lapangan pertandingan ini sendiri gitu loh. Ada rekan-rekan, ada kawan-kawan juga ya, yang juga berjalan dengan kita. I mean, saya punya pembina-pembina, I have advisors ya, dan senang sekali kalau bisa dinner, kalau bisa duduk dengan mereka. Lalu ada paguyubannya lagi. Ya, saya ada di paguyuban. Kita istilahnya paguyuban ya, di sinode kita tuh ada paguyuban. Jadi saya bergabung di paguyuban, bergabung juga dengan apa ya, korps pendeta ya, dengan sekian banyak hamba-hamba Tuhan dalam sinode, sehingga ada aja tuh pembelajaran ya. Kita ada fellowship setiap hari Rabu, Rabu pagi ya. Saya selalu hadir tuh. Pokoknya kalau lagi nggak ada pelayanan atau pokoknya selalu hadir lah. Ya. Jadi di situ kita diperlengkapi terus gitu ya. Jadi puji Tuhan lah, sinode ini mendorong pertumbuhan dan kekerabatan yang seperti itu, karena ya memang perlu ya. Jadi jangan sampai timbul rasa terisolasi sendiri gitu ya, karena pekerjaan ini panjang dan luas ya, sehingga kalau ada saudara-saudara lain yang juga sedang memperjuangkan hal yang sama, kita rasa tidak sendiri gitu. Itu penting sekali untuk tidak merasa sendiri. Gitu. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap ya Pastor oleh rekan-rekan gembala yang juga mendengarkan. Kadang-kadang saya juga bagiin kok linknya, ayo ikut gitu kan, ayo ikut Zoom gitu, bahkan yang di luar pulau ayo ikut di Zoom gitu. Karena tekanan, tanggung jawab, tuntutan itu kan besar sekali. Betul. Jadi kalau rasanya sendirian itu waduh nggak enak banget. Tapi kalau punya rekan sejawat yang juga sama-sama nih melakukan hal yang sama, itu akan sangat menolong. Betul. Untuk tidak merasa sendirian. Yes. Pastor berbicara mengenai gereja ya. Ini kan di episode yang lalu kita berbicara mengenai menjadi Kristen yang berdampak, berbuah, dan kita sudah temukan kuncinya, yaitu memiliki hubungan pengenalan yang dalam akan Tuhan. Karena dari kedalaman itulah kita akan melangkah lebih jauh. Makin dalam, makin jauh. Jadi seperti itulah istilahnya rumusannya ya, untuk bisa dipakai sama Tuhan. Kalau kita shallow atau dangkal hubungannya atau pengenalannya akan Tuhan, ya memang kita nggak bisa berdampak yang signifikan, namun harus lebih dalam. Pelayanan kita lahir dari kedalaman kita dengan Tuhan. Betul, kapasitas kita hanya bisa diperluas pada saat kita semakin dalam dengan Tuhan. Ya, nah sebagai seorang Kristen kita punya base camp, ya base camp ini kita sebut keluarga Tuhan. Ya.
layaknya keluarga pastor pasti macam-macam ya. Ada konflik, ada permasalahan, ada, tapi banyaknya pasti seneng-seneng ya, bisa jalan-jalan, janjian, melakukan hal-hal happy bareng-bareng. Bahkan kita bisa merayakan anniversary gereja kita bareng-bareng, ulang tahun juga kita rayakan. Right. Namun juga namanya manusia, ada juga konflik, perdebatan, gak cocok. Karena kita semua berasal dari latar belakang juga yang berbeda-beda. Cara As most family. Iya, cara kita berelasi. Ini kan macam-macam ketemu di satu tempat. Nah, pastor yang melihat helikopter view nih, apa yang bisa pastor sampaikan untuk kita justru bisa loh menjadi influencer atau bisa berdampak di gereja lokal kita sendiri. Ya, dan buahnya itu bisa kita rasakan di dalam keluarga Tuhan. Ya, betul. Dari keluarga kita biologis dan juga keluarga Tuhan. Gitu ya. Ya, ada nasihat dalam firman Tuhan. Saya kalau ingin semakin mendalami, menyelami ya bagaimana penggembalaan itu dilakukan. Saya sering kali banyak membaca surat-surat penggembalaan dari Rasul Paulus. Ya, setuju. Ya, bagaimana dia menasehati gereja-gereja yang dia bina, ya, yang dia mulai dan dia bina, menasehati anak rohaninya dalam pekerjaan penggembalaan. So, saya sering kali tuh. Jadi itu menjadi makanan saya sehari-hari. Nanti pagi-pagi saya bangun dan saya kayak lagi dengar, now advise me. Lagi ada Alkitab suara ya. Right. Wah, menolong Apostle sekali. Paul, please advise me yang muda ini kan gitu kan. Nah, lalu itu kemudian saya pelajari. Nah, untuk menjadi influencer atau membawa pengaruh ya. Kalau sebelumnya kan kita bicara mengenai deeper to go further. Ya sekarang di rumah sendiri nih, di dalam sendiri bisa nggak sih? Ya kan. Nah, ada satu yang menarik di Galatia pasal yang ke-6 tuh, ya, dimana di situ sih kalau mau dibaca boleh aja, silakan satu perikop. Tapi ini saya rasa coba lihat satu ayat ya yang luar biasa di ayat yang pertama, Galatia 6. Can you please read it, Okina? Ya, mestinya kita baca satu perikop ya. Namun ini ayat pertama aja pastor kita baca ya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Right. Now kita lihat di situ ya. Let me read also the English Standard Version. Dia bilang begini, brothers, if anyone is caught in any transgression. Jadi tadi bahasa Indonesia bilang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, ya. Caught in any transgression, you who are spiritual, kamu yang rohani, right, should restore him. Kalau bahasa Indonesia bilang harus memimpin orang itu, bahasa Inggrisnya should restore him, harus memulihkan orang itu in a spirit of gentleness, dalam roh yang lemah lembut, right? Keep watch on yourself lest you to be tempted. Sambil juga jaga diri kamu sendiri, jangan-jangan kamu yang malah jatuh ke dalam pencobaan. Now, we see pertama-tama di situ adalah bagaimana tanggung jawab kita sesama anggota keluarga di dalam Tuhan. Ya, di sini dikatakan kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Bagaimana sih kalau sampai orang bisa kedapatan melakukan pelanggaran? Because the relationship is very very close. Betul. Ya, which is very good. Ya, kita orang bilang aku nggak mau terlalu dekat. Kamu kalau tidak terlalu dekat juga nggak ketahuan kamu hidupnya seperti apa. Tapi waktu kita dekat, which is this kind of dynamic terjadi di dalam keluarga, terjadi di dalam gereja. There is that close bond, and we should celebrate. Kita perlu rayakan relasi yang seperti itu gitu. Karena justru dalam relasi itulah orang nggak bisa tutupi, ya, which is very good. Ya, seperti jemaat mula-mula kan mereka sangat dekat tuh, hidupnya komunitas tuh sangat dekat gitu. Jadi bisa ada saling menjaga. Nah, karena itulah akhirnya kedapatan melakukan suatu pelanggaran. It's obvious. Karena gitu. kedekatan itu ya. Iya, kadang-kadang kenapa ya kok kayaknya bawaan gerak-geriknya agak edgy, agak are you okay bro? Kan gitu kan, kita pasti nanya dong, kamu gak datang kemarin kenapa gitu kan? Atau mukanya udah resah dan apa? Gak taunya cerita begitu tuh nangis.
ada pengakuan. And we witness that in our community gitu ya. Bukan karena ada detektif atau apa gitu, ada CCTV, ada yang kepo. Ada kepo, enggak lah. Artinya ini sebetulnya indikasi yang sehat juga ya pada saat orang mengakui weaknesses-nya gitu kan, atau pelanggarannya atau dosanya, ya kan. Justru buat saya itu indikator bahwa the Holy Spirit is moving. Roh Kudus bekerja, bukan karena kita mengintimidasi seseorang, kita ngebongkar kita nggak bongkar. Jadi lingkungannya memang mesti kondusif. Ya, dan inilah lingkungan yang saya percaya roh damai sejahtera tuh hadir. Jadi roh damai sejahtera tuh bukan semata-mata kita pupur-pupur ya, enak-enak ya, happy-happy ya. No, even in that spirit of peace, you know, dalam damai sejahtera, karena kerajaan Allah bukan mengenai makan minum, tetapi mengenai kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. So there is truth there, gitu loh. Yes, there is peace, but there is truth. Nah, gitu loh. Ada sukacita. Tapi kan ini bukan sukacita bodong loh, bukan bohong-bohongan. Ada kebenaran, ada damai sejahtera. Orang bilang aku mau damai, tapi kebenaran dihormati nggak? Kan gitu. Jadi kehadiran kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah komunitas kita, ya, itu juga kehadiran yang menginsafkan, kehadiran yang menyingkapkan, ya kan, sehingga ada kekudusan di situ, gitu loh. Makanya ini bisa terjadi kedapatan melakukan pelanggaran. Nah ketahuan nih, terus gimana dong, ya kan? Alkitab berkata, kamu yang rohani. Nah di sini nih, do we have some spiritual mature people, friends, ya kan? Karena kamu yang rohani dong harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Nah ini coba kita ulik di sini ya. Saya suka sekali kata itu, dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa you who are spiritual, you have to restore him. Ya, kata restore di sini adalah katartizo. Dan katartizo itu mengandung arti selain memimpin ya, juga adalah memperbaiki atau membereskan yang rusak atau koyak. Ya, saya kok jadi teringat dengan catatan Markus ya, Lukas juga, waktu Yesus hadir di pantai Danau Genesaret dan dia melihat murid-muridnya itu yang akhirnya menjadi murid ya, dia melihat mereka sedang membersihkan jala ya, membersihkan jala. Nah kata membersihkan itu kenapa dibersihkan? Karena ada kemungkinan jala itu koyak pada saat digunakan sebelumnya. Nah, kata yang sama kalau saya tidak salah digunakan di situ. Ya, katartizo. Ya, jadi katartizo itu memang membereskan yang rusak atau koyak. Jadi bersihnya itu bukan bersih dicuci ya, tapi membersihkan dalam arti memperbaiki yang robek, yang koyak. Ya, lalu menyempurnakan, kemudian melengkapi. Kemudian memulihkan. Nah ini kata ini cukup kaya gitu ya, kata to restore. Wow. Ya, sehingga dikatakan tadi sebenarnya ini penerapannya untuk si orang yang kedapatan melakukan pelanggaran kan. Dan kita hadirkan dinamika katartizo ini atau treatment terhadap orang yang kedapatan melakukan pelanggaran itu, bahwa memang ada unsur memulihkan. Memulihkan dalam arti pemulihan seperti apa? Mungkin ada perbaikan yang diperlukan terhadap orang yang kedapatan melakukan pelanggaran itu. Mungkin ada sesuatu yang koyak, yang memang harus dijahit lagi gitu ya. Ada yang retak di situ, ya, yang mungkin membutuhkan untuk adanya repairing, ya kan. Lalu menyempurnakan, melengkapi. Mungkin jadinya dia ada hal yang kurang gitu kan, yang harus kita tambahkan untuk memperlengkapi gitu ya. Nah jadi kekayaan kata ini yang kemudian kita hadirkan sebagai treatment yang dilakukan di dalam komunitas keluarga Allah pada saat ada orang yang saudara kita kedapatan melakukan pelanggaran, melakukan transgression. Ya, jadi kita lihat betapa kayanya. Itu bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris to render, ya, to fit,
supaya dia bisa pas lagi, ya kan? And sound, ini whole, ya kan? To mend what was broken or rent, itu tadi koyak ya, to sobek, ya, to repair, to complete, to fit out, to equip, memperlengkapi, put in order, dikembalikan kepada tatanannya. Karena orang yang melakukan transgression menjadi out of line, out of dia order. Dia menyimpang sebenarnya. Menyimpang, keluar dari tatanan. Ya kan? Nah, dia perlu dikembalikan kepada tatanan itu, ya. To fit or frame for oneself prepare. Jadi ethically-nya apa? To strengthen, memperkuat, to perfect, to complete, make one what he ought to be. Nah, what he ought to be ini kan jadi masing-masing orang tuh kan ada fungsinya. Betul. Masing-masing orang mestinya berfungsi di dalam tubuh, ya. Gereja juga adalah tubuh Kristus kan. Jadi waktu seseorang out of order, out of line, itu sakitnya itu satu badan. Satu kawan kita yang melakukan pelanggaran, rasa sakitnya itu satu badan. Saya kalau ada, kamu tahu, saya bisa kepikiran berhari-hari, resah. Ya, padahal kan Alkitab bilang ya, hormatilah pemimpin-pemimpinmu dalam Tuhan, karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu, supaya mereka melakukan tugas tangguhnya itu dengan senang hati. Nah, berapa banyak gembala yang kemudian kalau tidur tuh bisa jadi resah, karena kepikiran ada jemaat yang out of order, out of line, keluar tatanan, ya itu kepikiran. Ya kan? Ya memang kepikirannya harus diserahkan kepada Tuhan, tapi itulah maksudnya yang ditanggungkan oleh penilik jemaat atau oleh para gembala gitu ya. Karena kita paham ini, orang yang melakukan pelanggaran itu adalah orang yang out of line, orang yang keluar dari tatanan. Makanya sakit dong. Ya kayak kita ada keseleo aja, sakit itu bukan patah tulang, keseleo. Kelingking kita keinjak, aduh sakit sampai kepala. Saya kemarin ada orang bilang, iya pastor nggak bisa jalan, dia jatuh, katanya patah sedikit tulangnya. Saya tuh sampai bingung, apa sih maksudnya patah sedikit, bener patah. Sih, akhirnya nggak bisa jalan udah berapa bulan ini pastor. Ya kan? Jadi apa? Cuman sedikit, tapi ya sedikit itu coba sedikitnya ya. Coba sedikit aja, kayak apa resikonya? Jadi memang pelanggaran itu bikin sakit, satu tubuh yang sakit. Bahkan kalau kita cocokkan tadi dengan penggunaan kata kerja itu dengan jala ya Pastor. Jala koyak ya memang jadinya seluruh jala nggak bisa digunakan dengan maksimal karena ada bagian yang koyak di situ. Ya, jadi memang juga di dalam Tuhan ya, tugas pelayanan 5 jawatan itu kan memang juga mending the nets ya. Dia melakukan katartizo sehingga memperbaiki jala yang koyak. Nah, berapa banyak jaringan-jaringan relasi yang koyak sehingga akhirnya merugikan pelayanan karena jadinya jaring itu tidak bisa digunakan. Lolos aja semuanya. Apalagi gereja lokal itu sudah memiliki visi misi dari Tuhan. Betul. Kalau ada yang koyak sulit ya melakukannya. Ya aturan kan kalau ada orang-orang tidak melakukan pelanggaran, ya jiwa-jiwa yang sudah ditargetkan untuk dilayani, itu kan kita jadi bisa saling terhubung untuk bersama-sama mengayomi, tugas-tugas pelayanan bersama-sama itu. Melayani. Tapi karena ada syak, ya ada koyak di hati, robek di hati, jadi tidak sekomit itu mungkin atau bahkan mungkin malah dia tinggalkan postnya sehingga yang tadinya saling terjalin untuk menjangkau satu orang jadi nggak bisa terjangkau. Karena itulah jala koyak tadi gitu loh. Nah sebenarnya kalau fungsinya kita dalam sebuah gereja lokal, tadi kan indah sekali ya Pastor. Artinya berada di sebuah gereja lokal mestinya berikan kita rasa aman. Karena toh kita nggak di-expose, nggak dinistakan, nggak dijelek-jelekin. Karena fungsinya tadi memulihkan, menyembuhkan, mengembalikan, memperbaiki, itu kan bagus sekali untuk orang bisa berada di sebuah gereja lokal. Nah sampai timbul misunderstanding nih Pastor, di masing-masing POV ya, apakah kita sebagai seseorang yang kedapatan melakukan pelanggaran, atau kita yang sebagai saudara yang mendapati saudara kita melakukan pelanggaran, seringkali resolusinya tidak seperti yang tadi kita sama-sama terjemahkan dalam bahasa aslinya. Di mana misunderstandingnya, Pastor? Bisa pada kedua belah pihak juga, ya. Artinya mungkin di satu pihak sangat ingin merestorasi, tetapi di pihak yang satunya
udah nggak mau deh, bilang don't go on deh, udah nggak mau lanjut tidak lagi, mau mengikuti prosesnya, tidak mau lagi gitu kan, karena it takes two, ya kan, takes two to be in the healing process, untuk bersedia ditolong, untuk bersedia dipulihkan, ya. Sebagaimana relasi-relasi terbentuk kan, to know and to be known, it takes two party, ya. Dibutuhkan kedua belah pihak untuk saling terbuka, untuk memberi, take and give, itu sangat dibutuhkan kedua belah pihak. Jadi nggak bisa bertepuk sebelah tangan, gitu ya. Nah jadi kalau sampai kemudian fail at that point, ya pasti karena ada pihak yang tidak mau lagi, ya. Makanya itulah saya bilang kalau sampai tidak bisa terjadi restorasi di tempat itu, ya kita berdoa bisa terjadinya di tempat lain. Nangkep maksudnya ya? Ya, artinya kalau tidak di bagian tubuh itu dia direstorasi, semoga ada tempat lain yang kemudian bisa menolong proses kesembuhannya. Jadi menurut Pastor, apakah gereja itu bisa membuang orang? Oh, oke. Kalau pertanyaan membuang, saya tidak setuju ya, karena coba lihat ini betapa luar biasa ya hal yang bisa terjadi dan perlu terjadi di dalam komunitas Tuhan, ya kan, memperbaiki, membereskan, menyempurnakan, melengkapi, memulihkan, itu kan pekerjaan workshop yang luar biasa gitu loh. Justru lebih mempertahankan ya. Iya. Jadi nggak ada cerita gereja membuang orang atau menyerah sama orang itu. Iya, jangan menyerah. Ya umumnya mungkin yang terjadi orang menyerah. Orangnya yang menyerah gitu ya. Tapi sebagai apa ya, organisasi atau sebagai komunitas, kitanya tidak boleh menyerah. Kalau kita berdiri sebagai pihak komunitas itu, kita jangan menyerah sama orang, karena kalau sudah gereja menyerah, harapannya apa lagi? Betul. Tidak ada lagi harapannya. Komunitas-komunitas di luar gereja itu bisa buang orang. Iya. Keluarga aja bisa buang orang ya, Pastor. Yes. Ya gereja jangan buang orang. Universitas bisa DO mahasiswa. DO. Jadi nggak ada tuh. Jadi tidak ada tuh DO dari gereja tuh nggak ada. Iya. Perusahaan bisa pecat pegawainya. Ya, perusahaan bisa PHK. Ya, pemutusan hubungan kerja, karena memang yang ada hanya hubungan kerja. Ya kan, relasinya adalah relasi kerja. Makanya bisa ada pemutusan hubungan kerja. Ya, ada drop out ya dari lembaga pendidikan. Tetapi keluarga tidak bisa mendeo anggota keluarganya. Iya. Gitu. Kita sama-sama ya Pastor ya, untuk bisa mewariskan ini juga ke generasi berikutnya. Yes. Bahwa inilah tempat keluarga, komunitas, di mana setiap orang yang kedapatan melakukan pelanggaran, kamu tidak dibiarkan, atau bahkan kita tutup mata gitu, ya udahlah dia bermasalah kali dengan hidupnya. Justru ada yang peduli, yang care. Cuman masih sama-sama belajar. Betul. Bagaimana menolong saudara kita untuk dia bisa direstorasi. Ya. Nasihat Pastor apa nih untuk satu untuk jemaat kita ya, GBI LBC, maupun juga mereka yang saat ini berada di gereja lokal masing-masing untuk melakukan bagiannya, Pastor. Paling tidak apa bagian proaktif yang kita bisa lakukan di dalam gereja kita untuk kita bisa memberikan dampak atau influence supaya Galatia 6 ayat 1 tadi itu benar-benar indah bisa kita ciptakan di gereja kita. Ya, kalau kita yang melihat saudara kita kedapatan melakukan pelanggaran, what would be the thing that you do? Ya tentu diajak bicara dong, ya. Lalu kemudian didoakan, ya, bukan digosipin, ya kan? Digosipin. Iya, dari sini cerita ke si A, si B, si C gitu kan. Panggil teman-teman ya, kumpul satu tempat. Nah, lihat tuh dia kayak gitu tuh. Enggak lah, kalau udah kedapatan ya pasti we talk about it. Ya kan, we talk to the person gitu loh. Ini kenapa. Atau mungkin di dalam dalam level tertentu bahkan kita bisa mengajak orang yang lebih dewasa rohani dari kita. Betul, iya. Ya itu maksudnya kita tidak mencari perkumpulan lalu menyocok-nyocokkan, ya kan? Ya tentu kalau di gereja itu ada struktur, ada kakak rohani, ada pembina, ada gembala. Ya ayo sama-sama bicara gitu ya. Banyak kejadian seperti itu kan terjadi juga di gereja kita yang saya sangat syukuri gitu ya. Bikin appointment, lalu kemudian bicara hati ke hati. Pastor, telah terjadi begini. And I mean look at that, nggak ada condemnation kan. Kita bicara dalam damai sejahtera dan Tuhan bekerja gitu loh. Jadi artinya
untuk mengungkapkan, ya selalu ada ruangan untuk pengampunan bisa diberikan, begitu. Apabila yang kita dapati melakukan pelanggaran adalah pemimpin rohani kita, Pastor. Pemimpin rohani, ya. Misalnya ketua di kelompok kecil kita atau kakak rohani kita, itu bagaimana kita bisa berdialognya? Ya juga sampaikan kepada orangnya, gitu ya. Lalu lihat bagaimana reaksinya. Dan satu lagi, saya tidak pernah akan lupakan, ya nggak mau tinggalkan satu, dan doakan. Yes, saya setuju. Karena Alkitab berkata doakan pemimpin-pemimpinmu. Jadi kalau Anda adalah anggota dari satu kelompok kecil, lalu Anda melihat bahwa pemimpin kelompok kecil saya ini atau small group saya ini ada kekurangan, ya tentulah kamu yang lihat orang kamu ada di kelompok kecil itu. Siapa lagi yang mau lihat kalau bukan kamu, ya kan? Nah sekarang sampai Tuhan izinkan kita bisa lihat ya. Iya, kita harus bertanya loh, dari semua apa? orang kok aku yang bisa lihat. Oke, sekarang setelah kamu lihat kamu mau bikin apa? Ya kan? Nomor satu ya, kamu datangi dia dengan kasih. I saw this, ya kan? I could be wrong tapi I saw this. Jadi sampaikan kepada orangnya. Lalu di sisi lain doakan orangnya. Gitu loh. Doakan orangnya, dan kita percaya ya dalam tertib seperti itu Tuhan akan bekerja. Gitu loh. Tuhan akan bekerja. Ya, karena gereja itu kan Tuhan yang bangun, ya. Jadi Anda nggak usah berpikir, waduh tapi kalau saya nggak expose bagaimana nih? Gitu. Betul, Jangan kayak begitu. Ya. Terakhir nih Pastor, ya dengan banyaknya kekurangan-kekurangan yang mungkin kita bisa lihat dari gereja kita masing-masing. Sebenarnya kan kekurangannya lebih ke cara berelasi ya Pastor ya. Iya. Saya rasa nggak banyak sih, ada mungkin tapi yang ngomongin fasilitasnya kurang atau hal-hal teknis yang rasanya kurang. Tapi kan biasanya orang mulai mempertimbangkan itu begitu berelasi atau masuk lebih dalam. Sebagai seorang gembala Pastor, bagaimana Pastor menjelaskan apabila ada yang bertanya, bagaimana saya bisa tahu bahwa this is the place where I belong, this is the place where I can grow. Ini adalah tempat di mana aku bisa bertumbuh. Inilah tempat di mana keluargaku bisa bertumbuh bersama di sini. Itu mendapatkan keyakinan inilah tempatnya. Apa yang bisa Pastor Eve berikan nasihat untuk pertanyaan seperti itu? There's plenty of things actually to consider, ya, untuk kita mau menentukan di tempat ini saya akan tertanam, apalagi kemudian kita tidak lajang ya, kita bawa satu serentetan gitu ya, ada satu keluarga. Number one of course kita perlu tahu visi daripada gereja itu, ya. Jadi tentu Alkitab berkata bahwa the only curriculum that there is adalah menjadi serupa Kristus. Jadi apakah the church is gearing towards pertumbuhan untuk semakin serupa dengan Kristus? Berarti kan situ ada restorasi, ada pemulihan untuk bisa berjalan menjadi semakin serupa Kristus. Nah, itu tentu bisa menjadi satu consideration. Oke, Pastor, dari consideration yang pertama dulu ini ya. Kan sebenarnya untuk mengetahui visi sebuah gereja lokal, cara paling gampang kita buka websitenya atau buka sosial medianya atau hadir di ibadahnya, menyaksikan mungkin dekorasi-dekorasinya. Tapi apakah itu cukup efektif untuk kita bisa mengenal visi sebuah gereja? Atau juga. Cara yang efektifnya seperti apa? Ya mesti datang dan berkenalan dengan gembalanya. Iya, dengan gembalanya, dengan tim penata layanannya, masuk ke kelompok kecilnya, masuk di dalam kelompok kecilnya. Dan umumnya begini ya, kalau kita masuk di kelompok kecil, satu hal kita mendengar khotbah entah dari YouTube ya atau dari sosial media. Dari situ kan biasanya kemudian landing ya, onsite. Nah waktu onsite juga masih tetap agak jauh tuh, karena kan kita dengar dari mimbar. Nah siapapun yang bicara di mimbar itu bicara kepada sekian banyak orang. Tapi umumnya pada saat kita masuk di kelompok sel itulah sebetulnya kita dapat first taste. First taste dari segala macam kampanye yang sudah dilakukan. Dan apa nilai-nilai yang benar-benar dipraktekkan di bawah? Karena itu yang landingnya, itu yang di grassrootsnya gitu loh. Because waktu kita masuk di komsel atau di kelompok kecil, kita nggak ketemu sama orang yang ada di layar, di layar sosmed. Kita nggak ketemu sama orang yang di mimbar besar itu. Kita akan ketemu dengan people like you and me gitu loh. Orang-orang seperti kita kebanyakan, orang-orang yang juga punya struggle kehidupan, orang-orang yang juga berkeluarga, orang-orang yang juga punya karir, orang-orang kayak kita lah gitu loh. Nah orang-orang kayak kita inilah
yang saya bilang the common people ya, orang-orang kayak kita inilah yang kemudian akan membawa cita rasa itu gitu loh, gelora itu ke dalam batin kita. Am I okay with you? Nah, ya, gitu loh. Am I okay? Ya kan? Karena itulah yang akan sebetulnya menyertai perjalanan iman kita, bukan yang di layar, bukan yang di panggung. That orang-orang yang ada di layar itu can inspire you, but the one that will walk with you, yang akan berjalan dalam keseharian kamu, lika-liku hidupmu adalah orang yang di small group itu. Those will be the people you relate with. Nah, mereka itu bagaimana gitu loh. Apakah mereka align juga dengan apa yang disampaikan dari mimbar besar itu gitu loh. Ke situ ada tarik garis lurusnya nggak? Atau the experience yang kita lihat di small group itu kok beda banget ya dengan apa yang disampaikan di mimbar. Nah, kalau ada discrepancies, nah watch out. Berarti ada something yang tidak align. Gitu. Jadi itu nomor 1 tuh visi. Pertimbangan visinya ya. Ya, karena tuh penting banget ya visi. Lalu align dengan purpose hidup kita. Atau visi keluarga kita ya. Visi keluarga kita. Jadi ya kalau komunitas atau gereja itu adalah gereja yang juga sangat mindful dengan pembangunan generasi, ya kita cukup safe karena itu artinya anak-anak cucu kita akan punya arahan gitu ya, bahwa segala sesuatu yang dikerjakan tidak hanya semata-mata buat angkatan kita saja, tetapi mempertimbangkan anak cucu kita gitu kan. Jadi ini bisa long lasting ya. Ini kita bicara mengenai suatu jangka panjang. Nah, dengan jangka panjang kan juga berarti kita nggak melihat gereja itu hanya pada hari ini atau saat ini saja. Berarti kita melihat potensinya untuk 10, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Gitu. Jadi pertimbangan visi, lalu apalagi Pastor? Ya kecocokan dengan orang-orang ya. Karena ujung-ujungnya kan relasi. Ujung-ujungnya hidup bersama ya. Ya, chemistry itu penting. Ya, jadi tidak hanya kadang-kadang gitulah orang suka terpaut sama yang di mimbar gitu. But are you okay dengan yang jarak dekat? Jadi itu mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan dari orang-orang yang mendengarkan. Mungkin Anda tahu Anda pengikut Tuhan Yesus tapi takut, ragu untuk masuk dalam sebuah gereja lokal. I think we have to dare ourselves ya, beneran deh. Nah, orang kalau tidak menjadi bagian dari suatu komunitas gereja lokal, saya bisa bilang kamu rugi. Gitu, karena there's a lot of dynamic yang sangat positif bagi pertumbuhan iman kita waktu kita menjadi bagian dari keluarga Tuhan di gereja lokal gitu ya. Of course kita telah melampaui badai COVID yang membuat banyak orang ada di rumah sehingga segala-gala online. Tapi again saya mau tekankan bahwa siapapun yang kita saksikan di online itu tidak punya relasi dengan kita. Ya, something happen to our life, kita nggak bisa kontak orang yang di layar bening itu untuk bertindak sergap ke hidup kita. Ujung-ujungnya adalah orang yang kita temui, orang yang closely related dengan kita. Dan itu hanya bisa dijumpai pada saat kita invest ourselves, masuk, daring ourselves dengan segala resikonya. Ya kalau saya bilang kan membangun relasi itu sebenarnya risky, tapi itu faith juga gitu. Itu beresiko tapi resiko iman gitu loh. Jadi artinya membangun hubungan ya harus ada iman gitu kan. Dan tidak ada tuh langsung hubungan yang kita bisa tuai dalam waktu singkat. Kita bercocok tanam, you build that relationship gitu loh. And then dan segala macam dinamikanya ya, baru kemudian kita akan menuai satu hari nanti kalau kita tidak jemu dan lelah. Setuju. Thank you Pastor If. Saya mengajak Anda para pendengar pembelajar yang mungkin saat ini belum berada menjadi bagian dalam sebuah gereja lokal, Anda bisa melangkah dengan iman untuk bisa berada dalam sebuah keluarga Tuhan. Seperti yang Pastor If bilang, bahwa banyak permasalahan hidup atau lika-liku kehidupan yang kita butuh ada keluarga yang mendampingi kita. Suka duka, kelahiran, kematian, sakit penyakit, ya bencana-bencana yang di online gak bisa bersama dengan kita. Keluarga Tuhan yang bisa kita peluk, yang bisa kita rangkul. Bahkan potensi kita juga bisa akhirnya dimanifestasikan waktu kita berada di sebuah komunitas. Dan bagi Anda yang berada di komunitas juga, Anda bisa mengikuti yang firman Tuhan katakan Galatia 6 ayat 1, kita juga meresikokan diri untuk menjadi truth teller, menjadi seseorang yang mengatakan kebenaran.
dengan roh lemah lembut, tapi jaga diri kita supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Dan sama-sama kita ciptakan keluarga yang kita inginkan ya Pastor. Yes. Jadi keluarga itu kita tidak menuntut, tapi kita sama-sama membangun apa yang kita impikan. Right. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pesan penutup di akhir tahun 2024 supaya kita bisa mempersiapkan diri masuk ke tahun 2025 bersama dengan keluarga Tuhan di gereja lokal kita masing-masing. Khusus keluarga besar GBI Life Builder Community, let's do it together. Yay. Ya Pastor, let's do it together dan masuk di tahun yang baru dengan mimpi yang sama-sama dari Tuhan, to rebuild, restore, and renew one family At a time. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye.